بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله Alhamdulillah, segala puji, segala tahmid kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi wa taysirih, pada kesempatan hari ini, sore hari ini, hari Jumat, Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa kembali bermuwajahah, tatap muka dalam majalisul ilmi, tatap muka dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, tatap muka dalam rangka untuk tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Ta'ala semata. Setelah sekian lama tidak berjumpa, seingat saya terakhir sebelum pandemi, begitu ya. Tahun berapa yang terakhir? 2019. Sekarang tahun 2022 akhir, hampir 3 tahun lebih. Alhamdulillah, diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan yang paling penting taufik minallah, hidayah minallah. Dalam kondisi apapun kita punya semangat untuk thalabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, selalu berkesinambungan dalam thalabul ilmi, dalam suka dan duka, dalam sempit dan lapang,
dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam semua keadaan kita punya semangat untuk tafaqquh fiddin. Ini merupakan nikmat besar, taufik besar, hidayah besar, murni dari Allah Jalla wa Ala semata kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini perjumpaan yang barakah. Kita ikhlaskan niat dalam majelis kita, dalam muwajahah kita lillahi tabaraka wa ta'ala semata untuk beribadah, tafaqquh fiddin, tazawur fillah, ta'akhi fillah, sehingga bernilai ibadah, berpahala, membawa barakah, membawa kemaslahatan untuk kita semua, duniawiyah kita, agama kita, dan ukhrawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azakumullah. Perkara yang semestinya dan seyogyanya harus sering diingatkan kepada kaum muslimin secara umum, diingatkan kepada ahlu sunnah wal jamaah salafin secara khusus. Prinsip-prinsip mendasar dalam berislam, prinsip-prinsip mendasar di dalam mengilmui dan mengamalkan Islam, dan itu sangat banyak prinsipnya. Yang selalu dan penting selalu diingatkan ialah dalam berislam kita dituntut untuk menapaki jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dalam berislam kita diwajibkan untuk senantiasa meneladani Nabi kita Muhammad SAW, meneladani salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dalam semua aspek agama kita. Dalam berislam kita harus senantiasa terbimbing dengan bimbingan kitabullah, dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah. Sebab berislam dengan bimbingan sunnah inilah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Jalla wa Ala, dan sekaligus jalan yang menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk hulu, ekstremisme, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, prinsip-prinsip, pemahaman-pemahaman yang melampaui batas syariat. Selamat dari ekstremisme, selamat dari radikalisme, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Dikarenakan al-i'tisamu bisunnati najat. Kata Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala menyatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul, dahulu ulama-ulama kita yang telah lampau menyatakan al-i'tisamu bisunnati najat, berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Dengan inilah kita akan berislam dengan prinsip wasatiyah, prinsip pertengahan di atas kebenaran, tidak jatuh pada ekstrem kanan atau ekstrem kiri, tidak jatuh pada ifrat atau tafrid. Prinsip kita hasanatun baina sayyi'atain, perkara kebaikan di antara dua perkara kejelekan. Bimbingan sunnah di antara dua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada penyimpangan arah kanan, ada penyimpangan arah kiri. Ini merupakan prinsip mendasar dalam Islam. Disebutkan di Al-Fatihah, Allah Ta'ala berfirman
memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dibaca setiap kali sholatnya, baik yang jahriyah ataupun yang sirriyah. Doa sekaligus prinsip, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah, beri kami petunjuk kepada jalan Engkau yang lurus ya Allah, siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Jalan lurus, siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kita meminta kepada Allah hidayah supaya senantiasa terbimbing, diberi taufik, diberi hidayah menapaki jalannya mereka ini, orang-orang yang mun'am alaihim, yang dikasih nikmat atas mereka. Allah menegaskan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalannya orang yang sesat. Pada ayat ini disebutkan satu jalan yang lurus. Kita diminta berdoa, memohon kepada Allah diberi taufik, diberi hidayah supaya senantiasa menapaki jalan yang satu, yang lurus. Dan Allah menyebutkan dua jalan yang lain, yang masing-masingnya disifati dengan sifat yang tercela. Yang pertama, jalannya orang-orang yang dimurkai, tercela. Yang kedua, jalannya orang yang sesat. Dalam tafsirnya barakallahu fikum disebutkan hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung menafsirkan al-maghdubu alaihim al-yahud, orang Yahudi, ad-dallun an-nasara, kaum Nasrani. Muslimin tengah-tengah di antara Yahudiyah dan Nasraniyah. Umat Islam yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW, pertengahan di antara dua paham radikal kufur, yang ini Yahudiyah, yang ini Nasraniyah, yang dalam banyak hal dua ekstremis ini selalu bertolak belakang. Yang tengah-tengah kaum muslim. Sebagai contoh terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam, al-Yahud membenci yang namanya Nabiullah Isa, dikatakan sebagai waladuz zina, naudzubillah, bahkan berazam untuk membunuhnya, tapi tidak berhasil. Kaum Nasara melampaui batas dalam menyikapi Nabiullah Isa, diyakini sebagai, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan anak Allah, ada yang mengatakan salus salasa, trinitas, meyakini adanya sifat ketuhanan uluhiyah pada Nabiullah Isa, menuhankan Nabiullah Isa. Yang ini ekstrim, yang ini ekstrim, yang ini kaku, yang ini melampaui batas. Muslimin tengah-tengah. Mereka meyakini Nabiullah Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan sesembahan, tidak memiliki sifat ketuhanan atau ilahiyah, dan dia adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, orang yang mulia, bukan waladuz zina, diciptakan dengan kalimat kun fayakun, maka jadi. Pertengahan. Dan dalam banyak hal yang lainnya lagi, Yahudiyah radikal, ekstrim, keras, kaku, jaza, tasyadud. Nasraniyah ekstrim, radikal, yang melampaui batas. Lembeknya, bermudah-mudahan dan semisal. Kaum muslimin pertengahan di antara dua ekstremis radikal di atas. Kenapa? Dikarenakan kaum muslimin terbimbing dengan bimbingan Allah Jalla wa Ala, terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menapaki siratal mustaqim, jalannya para anbiya, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para tengah-tengah alal haq. Dan inilah prinsipnya kaum muslim. Di Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, menerangkan tentang kaum muslimin di tengah-tengah muslimin yang lainnya. Kalau Al-Fatihah, muslimin di antara agama-agama yang lain, mereka pertengahan di atas al-haq, dikadang terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari radikalisme Yahudi dan Nasrani. Di Al-An'am 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Yang artinya, dan sesungguhnya ini jalanku mustaqiman, dalam keadaan dia lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Subul bentuk jamak, jalan-jalan yang banyak, yang pendek-pendek. Fatafarraqu bikum an sabilih, sebab kalau kamu mengikuti jalan yang pendek-pendek tadi akan memisahkan kalian dari jalan yang Allah Ta'ala. Ayat ini berkaitan terkait dengan antar kaum muslimin. Lebih mendalam lagi antar kaum muslimin. Di sini Allah menyebutkan satu jalan yang lurus, Sabilullah al-mustaqim, dan Allah menyebutkan as-subul, jalan yang begitu banyak, yang berpisah, yang memisahkan diri, yang terpecah dari jalan Allah yang lurus. Ini ayat ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah, salah seorang tabi'in, ahli tafsir, ahli hadis, namanya Mujahid bin Jabal Makki rahimahullah, menafsirkan as-subul wala tattabi'us subul, kamu jangan mengikuti as-subul. Beliau mengatakan as-subul al-bid'ah wasyubhat, bid'ah dan syubhat. Sehingga maknanya, jangan kamu mengikuti jalan bid'ah, jangan mengikuti jalan syubhat yang banyak itu. Yang namanya bid'ah bukan kufur. Maka ini berkaitan langsung terkait dengan intern kaum muslim. Ada jalan Allah yang lurus. Ini dalam Islam, Islam dengan bimbingan sunnah. Dalam Islam juga ternyata ada as-subul, jalan-jalan yang begitu banyak, ditafsirkan dengan subulul bid'ah, jalan kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, asyubuhat, kerancuan dalam beragama. Jumlahnya banyak. Jalan ini dikatakan berpisah, memisahkan diri,
berpecah belah dari jalan Allah yang lurus tadi. Berarti ada satu jalan yang benar, ada sekian banyak jalan yang menyimpang yang sesat. Satu yang benar ialah jalannya Allah Jalla wa Ala. Yang banyak yang menyimpang jalan kebid'ahan dan syubhat. Inilah yang dikatakan dengan bahasa radikal, ekstrim. Bahasa syar'inya adalah bid'ahun wa syubhat, dhalalat, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Ada penyimpangan dalam berpikir, pemahaman, penyimpangan dalam berakidah, penyimpangan dalam beribadah, amaliyah, dan yang lain-lainnya. Dikatakan menyimpang dikarenakan dia menyimpang dari jalan Allah satu yang lurus. Ini ayat dijabarkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga yang lain dan yang sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Satu garis dan dia lurus. Tsumma qala, beliau mengatakan hadza sabilullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Satu, tunggal, lurus. Tsumma khata an yaminihi khututa atau khututa wa an shimalihi khututa. Kata Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, lalu Rasulullah SAW menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Jadi ada yang nyimpang ke arah kanan, ada yang serong ke arah. Tsumma qala, belum mengatakan wa hadhihi subul. Yang belok kanan banyak kecil-kecil, yang belok kiri banyak kecil-kecil pendek-pendek. Inilah yang namanya as-subul dalam ayat ini. Apa as-subul? Al-bid'ah, as-subhat. Inilah yang namanya as-subul. Jalan pendek yang banyak, jalan kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat. Dan beliau menggambarkan ada yang ke arah kanan, ada yang ke arah. Inilah yang dikatakan dengan bahasa sekarang ini radikalisme, ekstremisme. Itu ini. Semua yang berseberangan, semua yang memisahkan diri, semua yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Ada radikal kanan, ekstrim kanan, ada radikal kiri, ekstrim kiri. Ada yang melampaui batas syariat, ada yang kurang dari batas syariat. Semua dikatakan dengan radikal, dikatakan bid'ah, syubhat, kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Belum meneruskan. Wa hadhihi subul, yang pendek-pendek banyak sebelah kanan dan kiri adalah subul. Belum mengatakan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan di penghujung masing-masing jalan tadi ada setannya, setan yang mengajak orang masuk dalam. Dijelaskan dalam syarahnya Asy-Syatibi, Abu Bakar Asy-Syatibi dalam bukunya Al-I'tisam, ketika menerangkan tentang ayat ini menukil keterangan dari sebagian salaf, yang dimaksud dengan syaitan ialah ahlul bid'ah, setan bangsa manusia, yakni ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Di masing-masing ujung jalan yang kecil, pendek, banyak tadi, yang kanan, yang kiri, itu adalah setannya, yakni ada ahli bid'ahnya yang mengajak orang untuk masuk di dalamnya. Dibacakan di atas wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u
wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dibacakan sehingga jelas bimbingan Islam yang benar ialah bimbingan Islam dengan bimbingan sunnah. Islam dengan bimbingan sunnah menapaki jalan Allah yang lurus, yang panjang, ujungnya al-jannah. Yang menapaki jalan ini para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka adalah kaum muslimin yang komitmen berislam dengan bimbingan sunnah. Muslimin yang berislam dengan bimbingan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupannya, akidahnya, tauhidnya, prinsip keimanannya, ibadahnya, dakwahnya, akhlaknya, adabnya, duniawiyahnya, semua terbimbing dengan bimbingan ini. Yang ini benar, bukan radikal. Yang ini benar, bukan ekstrim. Yang ini benar, bukan terorisme. Dikarenakan Allah sunnah. Barakallahu. Dan inilah yang harus senantiasa kita tapaki. Dan ini dari kalangan kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin, inilah yang dikatakan benar di atas jalannya. Selain ini, entah dia belok kanan, entah dia belok kiri, apapun ragam pemikirannya, pemahamannya, mereka semua dinyatakan radikalis, ekstremis, dikarenakan menyimpang dari bimbingan sunnah. Mereka yang kanan kiri ini jumlahnya sangat banyak. Hanya satu yang selamat, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang iftirakil ummah, hadis tentang perpecahan umat Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Dan umatku, ini umat Islam, akan berpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha semuanya di neraka illa wahidah. Yang satu itu ialah disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagai ulama. Yang satu itu ialah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Islam yang dibimbing dengan bimbingan Rasul dan para sahabat. Hanya ini yang selamat. Selainnya 72 kelompok dikatakan sebagai al-firaqud dhallah, firqah yang sesat. 72 itu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Dan kanan sama kiri bertolak belakang. Yang ini A, yang ini melawan yang ada di. Yang tengah-tengah adalah sunnah Rasul dan para sahabat. Selamat. Kata para ulama, 72 kelompok yang menyimpang itu bukan angka bukan pembatas. Tapi 72 itu ialah usulul firaq. Usulnya, pokok-pokok firqahnya 72. Masing-masing pokoknya ini ada cabangnya begitu banyak. Al-Imam Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah pernah menyebutkan di buku itu sensus di zamannya beliau. Al-Barbahari ini cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya lagi. Zaman dulu itu sudah ada ribuan, 1000 sekian kelompok di zamannya beliau. Zaman sekarang ini tambah banyak. Mereka semua ini dikatakan firqatun dhallah, kelompok yang sesat, radikal, ekstremis. Semua diancam dengan neraka. Kulluha finnar,
diancam. Diancam ya. Jangan mengatakan mereka kafir. Mereka bukan orang kafir. Jangan dikatakan ahlun nar belum. Diancam dengan neraka. Hanya satu yang selamat. Ma ana alil yawma asma. Satu ini adalah yang menapaki jalan yang lurus tadi. Satu itu disebut dengan al-firqatun najiyah. Nama lainnya Taifah al-Mansurah. Nama yang lainnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang lainnya Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Nama yang lain di zaman sekarang ini ialah Salafiyun, orang-orang yang kembali pada pemahaman salaf dalam berislam dengan bimbingan. Dan itu bukan semata-mata pengakuan, tapi pembuktian di lapangan. Akidahnya dengan bimbingan sunnah. Prinsip-prinsip keimanannya, tauhidannya dengan bimbingan sunnah. Ibadahnya dengan bimbingan sunnah. Dakwahnya dengan bimbingan sunnah. Akhlaknya, adabnya dengan bimbingan sunnah. Muamalah interaksinya dengan bimbingan sunnah. Bahkan urusan duniawiyahnya dengan bimbingan sunnah. Inilah yang benar. Mereka dikatakan pertengahan di atas al-haq, dikarenakan prinsipnya prinsip yang benar. Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf. Selain ini namanya radikalis ekstremis. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Jumlahnya sangat banyak. Semuanya diancam dengan neraka. Na'udzubillahi min. Maka ikhwan fillah azakumullah, hal ini yang perlu untuk kita sering sampaikan kepada mereka, supaya mereka memahami yang namanya radikalisme. Tidak mungkin sunnah Rasul radikal. Itu konsekuensinya berat. Kalau sunnah Rasul dikatakan radikal, artinya apa? Yang membawa sunnah radikal. Konsekuensinya Anda akan mengatakan Rasul radikal. Na'udzubillah. Ada yang mengatakan ini. Yang radikal, yang berseberangan dengan Islam. Yang radikal, yang berseberangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu. Ini sebagai mukaddimah supaya kita bisa memahami mafhum yang sesungguhnya, dan insyaallah taala mulai subuh besok nanti akan kita perdalam terkait dengan radikalisme, ekstremisme, terorisme, penambahan terorisme. Dan nanti pada waktunya mungkin Ahad paling lambat akan dibikin sebuah contoh, sebuah misal percontohan yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan masalah Wahabiyah. Apakah Wahabiyah itu radikalisme, ekstremisme, terorisme, ataukah bukan? Sebagai sebuah permisalan akan kita dalami pembahasan masalah Wahabiyah insyaallah taala di momen daurah kita dari mulai sekarang sampai hari Ahad yang besok insyaallah. Semoga manfaat sebagai prolog sebagai mukaddimah, supaya kita punya maklumat terlebih dahulu. Ini yang di atas sunnah, yang ini yang namanya radikalisme, supaya punya pegangan yang bagus. Manakala mengkaji lebih dalam lagi, kita akan lebih bisa memahami dengan baik insyaallah taala. Sementara cukup, dan insyaallah akan berjumpa kembali besok ba'da subuh. Barakallahu fikum. Aktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu